Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 49. Dengan cepat, ia memfoto buku nikahnya lalu mengunggahnya ke grup keluarga. Wulan, maaf kek, aku sudah menikah. Yang lain aja, ya. Ada Sylvia, Nadia, Eka. Mereka juga cucu kakek. Pesan terkirim. Wulan merebahkan diri, tersenyum puas sambil membayangkan wajah kakeknya yang pasti terbakar emosi. Tak lama kemudian ponsel Wulan berdering, nama kakek Renaldi terpampang di layar. Belum tidur juga tuh aki-aki, malas ah, klarifikasinya nanti aja, gumamnya sambil meletakkan ponsel tanpa menjawab. Beberapa detik kemudian, telepon kembali berbunyi, kali ini dari Faris, ayahnya. Wulan mendengus kesal, lalu langsung mematikan panggilan. Wulan gelisah di dalam kamar. Biasanya, ia tidur di ruangan ber-AC, bersih dan wangi. Kini hanya kipas angin tua, yang berderit pelan menggantung di langit-langit kontrakan. Udara malam yang lembab dan suara nyamuk membuatnya sulit memejamkan mata. Ia bangkit pelan dan membuka pintu kamar. Di ruang tengah, Firman tergeletak di atas tikar tipis. Nafasnya teratur, tapi tubuhnya tampak menggigil pelan. Wulan menatapnya sejenak, ragu. Lalu berbalik kembali ke kamar, mengambil selimut yang tadi ia simpan. Dengan langkah pelan, ia keluar lagi dan mendekati Firman. Ia menunduk, lalu menyelimuti tubuh lelaki itu tanpa membangunkannya. Beberapa detik ia berdiri menatap, lalu berbalik dan kembali ke kamar. Namun hatinya gelisah, kenapa aku peduli sama dia? Kenapa aku malah menyelimuti dia? Bisiknya sendiri, bingung. Tiba-tiba, suara petir menggelegar, lampu padam serentak. Wulan terkejut dan refleks menjerit pelan. Ia takut gelap, apalagi saat hujan deras dan petir menyambar-nyambar. Dengan langkah cepat, ia kembali keluar kamar dan berbaring di samping Firman. Saat petir kembali menyambar, ia spontan memeluk tubuh Firman, mencari rasa aman di tengah malam yang mencekam. Tanpa sadar, ia pun tertidur dalam pelukan itu. Pagi itu, sinar matahari menembus celah jendela kontrakan Firman, menyinari ruang sederhana yang masih diselimuti aroma tidur. Suasana tenang mendadak pecah. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi Firman. Ia terbangun kaget, matanya masih penuh belek. Wanita gila! Kenapa lu nampar gue? Serunya mengusap pipinya yang memerah. Lu bohong, Firman. Kenapa lu bisa merayap ke kamar gue? Dan, kenapa lu meluk gue tadi malam? Isak Wulan, suaranya bergetar antara marah dan malu. Firman perlahan duduk, mencoba mengumpulkan kesadaran. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, lalu tanpa aba-aba, memegang dahi Wulan. Lepasin tangan lu! Teriak Wulan, menepisnya. Ternyata lu sehat, Lan, gumam Firman tenang. Maksud kamu apa? Wulan menatap heran. Tatap mata gue, Firman mendekat. Lu mau hipnotis gue, hah? Sahut Wulan sinis, tapi matanya tak bisa lepas dari tatapan Firman. Dalam hati ia berdesir. Tampan juga nih orang, batinnya. Nah, sekarang lu lihat baik-baik. Perhatiin deh, ini di mana? Tanya Firman pelan. Wulan mulai mengedarkan pandang. Ia sadar, ini bukan kamarnya. Ia terdiam, wajahnya memerah. Kamu pasti mindahin aku ke sini, ya? Tuduhnya cepat mencoba menutupi rasa malunya. Ngaku aja, lu manfaatin situasi, kan? Jangan nuduh lelaki sejati. Gue bisa nerekam lu, tahu? Ucap Firman setengah mengancam. Oke, gue salah, sahut Wulan cepat, mengalah. Firman bangkit, lalu mulai membersihkan ruangan dengan cekatan. Wulan hanya terpaku, matanya mengikuti setiap gerakannya. Kenapa dia nggak ngapa-ngapain gue, ya? Gumamnya pelan. Astaga, Wulan, sadar. Tegurnya pada diri sendiri. Namun matanya tetap tak bisa lepas dari tubuh Firman. Otot-otot kekar pria itu membentuk siluet sempurna di balik kaos tipisnya.
Wulan menelan ludah, detak jantungnya tak karuan. Sementara itu, di rumah Renaldi terjadi kekacauan besar. Suara bentakan menggema di seluruh sudut ruangan. Dasar tak berguna. Selama ini kamu gak pernah berkontribusi apa-apa. Dan begitu aku kasih kepercayaan untuk urusan penting, kamu malah menghancurkannya. Teriak Renaldi dengan mata melotot, penuh amarah. Faris berdiri di hadapannya dengan kepala tertunduk, tubuhnya gemetar menahan tekanan. Wulan, dia hamil, Pak. Aku terpaksa menikahinya, ucap Faris pelan nyaris seperti bisikan. Aku tidak peduli. Bentaknya, kamu harus cari dia sampai ketemu. Dan dengar baik-baik, mulai hari ini, semua fasilitas kamu dan Wulan aku tutup. Rumah, mobil, kartu, semuanya. Renaldi mengatakan dengan penuh amarah, hal yang paling dia tidak suka adalah pembantahan. Faris terdiam. Ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Ayahnya bukan tipe yang bisa dilawan dengan emosi. Wataknya keras, dan keputusannya mutlak. Aku sudah cukup sabar, Faris. Ini tamparan besar buat nama baik keluarga kita, ucap Renaldi dingin sebelum membalikkan badan dan meninggalkan Faris dalam diam. Faris mengepalkan tangan. Di balik kemarahan ayahnya, ada beban besar yang kini harus ia pikul sendiri. Dan Wulan, harus ia temukan, bagaimanapun caranya. Tuan, ada tamu, ucap salah satu pembantu dengan sopan. Siapa? Tanya Renaldi sambil menoleh dari balik mejanya. Tuan Bram. Baik. Suruh dia masuk, ujar Renaldi tegas. Lalu ia menoleh pada Faris yang duduk tak jauh darinya. Faris, kamu pergi cari Wulan, sekarang. Faris mengangguk dan segera meninggalkan ruangan tanpa banyak bicara. Tak lama, Bram masuk dengan langkah pasti. Ia memberi hormat singkat sebelum duduk di hadapan Renaldi. Bram, usahaku makin merosot. Pupuk kamu udah nggak laku sekarang, aku mau berhenti jadi distributornya, ucap Renaldi dengan nada berat. Bram tampak terkejut. Kenapa, Tuan? Pupuk AJ25, jawab Renaldi geram. Baru 6 bulan di pasaran, tapi udah meledak. Menggerus semua pangsa pasar kita. Hanya ada 2 pilihan, hancurkan AJ25, atau ambil alih produknya, kita harus monopoli penjualannya sebelum mereka tambah kuat. Renaldi berkata sambil menyenderkan tubuhnya ke kursi. Dalam benaknya sudah disusun beberapa rencana. Langsung saja, Tuan. Apa yang harus saya lakukan? Ucap Bram yang tidak suka dengan hal yang bertele-tele. Lalu mereka terlibat pembicaraan serius, dan tentu saja rencana jahat pada Anjani. Sementara itu, Ricky berdiri terpaku memandangi isi villa megah itu. Gila, aku nggak nyangka, ternyata bapakku orang kaya. Anjani pasti mau balik sama aku sekarang. Bohong kalau perempuan gak suka uang, gumamnya penuh percaya diri. Ia segera mengambil ponsel, berpose di depan ruang tamu yang mewah, lalu memotret dirinya dengan latar kemewahan itu. Tanpa ragu, ia mengirim foto itu ke Anjani. Sekarang aku sudah kaya, Jan. Yuk rujuk lagi, tulis Ricky dalam pesannya, yakin kemewahan itu akan mengubah segalanya. Sementara itu, Anjani sedang menikmati makan siang bersama Diko di sebuah kafe tenang di sudut kota. Di tengah obrolan ringan mereka, ponsel Anjani bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ricky, ia tersenyum tipis saat membacanya. Kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Diko sambil menyesap kopinya. Ini, mantan suamiku ngajak rujuk, jawab Anjani datar masih menatap layar ponsel. Namun bukan pesan dari Ricky yang membuatnya terpikir dalam, melainkan seseorang yang justru tak memberi kabar, Rizky. Sudah 2 hari tak ada pesan masuk darinya, padahal 3 hari lalu Anjani memang sengaja tidak membalas pesannya. Oh, seperti ini ya rasanya diabaikan, gumamnya dalam hati. Anjani, halo? Suara Diko membuyarkan lamunannya. Iya, maaf. Tadi mikir sebentar, ucapnya cepat. Kamu masih mikirin mantan? Kamu mau rujuk? Tanya Diko dengan nada hati-hati. Anjani tertawa kecil. Hahaha, tidaklah, pantang buat aku balik ke masa lalu. Diko tersenyum lega lalu menarik napas dalam. Anjani,
Aku ingin menyampaikan sesuatu yang cukup penting. Sampaikan saja, balas Anjani mulai serius. Kalau kamu benar-benar mau membangun perusahaan sendiri, kamu harus jaga reputasimu. Artinya, kamu harus bersih dari keterkaitan dengan orang-orang bermasalah. Termasuk sopirmu, Pak Jamal. Anjani mengernyit, maksud kamu? Pak Jamal itu bukan orang sembarangan. Catatan resminya bersih, tapi aku punya akses ke data intelijen. Dia pernah terlibat dalam beberapa kasus besar, kejahatan tingkat tinggi. Ah, masa sih? Tapi dia kelihatan baik dan sopan. Justru itu, penjahat kelas atas makin gak kelihatan. Makin mirip orang biasa, jelas Diko tenang. Tapi selama ini dia baik banget ke aku. Anjani masih tanpa ragu. Itu terserah kamu. Tapi ingat, produkmu ini punya potensi besar. Jangan sampai nama baikmu rusak karena satu orang. Anjani terdiam, sejak awal memang ada yang terasa janggal dari Pak Jamal. Tapi ia tak menyangka, kecurigaannya ternyata benar. Anjani tampak ingin bersin. Diko dengan sigap memberikan tisu pada Anjani dan tangan mereka saling bersentuhan. Diko menatap Anjani penuh harap. Dari sudut kafe, sepasang mata menatap penuh frustrasi. Rizky menggertakkan rahangnya pelan. Jadi ini alasan kamu gak balas pesanku. Anjani, ternyata kamu dekat dengan teman kakakmu sendiri. Ya sudahlah, mungkin aku memang harus mundur. Asal kamu bahagia, gumamnya lirih lalu beranjak pergi. Anjani tiba-tiba menoleh, merasa ada tatapan yang familiar. Matanya menyipit mencoba memastikan. Rizky? Gumamnya pelan. Kenapa? Tanya Diko, melihat perubahan raut wajah Anjani. Tidak apa-apa. Aku cuma merasa seperti melihat seseorang yang kukenal, jawab Anjani sambil kembali menatap ke arah kosong itu. Anjani menerima beberapa lembar dokumen berkop rahasia. Ia membaca dengan saksama, alisnya berkerut. Jamal Ardiansyah. 1. Pembunuhan pejabat tinggi 1999. 2. Pembunuhan pengusaha ternama 2000. 3. Pembunuhan ketua partai politik 2001. 4. Penculikan sejumlah aktivis 2002-2005. Daftar itu terus berlanjut, hingga berhenti di tahun 2015. Anjani menatap Diko dengan wajah tak percaya. Kalau kasusnya sebanyak ini, kenapa dia masih bebas berkeliaran sampai sekarang? Diko menghela napas. Jamal jelas dilindungi orang besar. Orang seperti dia nggak akan bisa lolos, kalau nggak ada kekuatan di belakangnya. Anjani menggigit bibir bawahnya, gelisah. Terus aku harus gimana? Pertama, kamu harus tahu, dokumen ini sangat rahasia. Hanya orang dengan akses ke badan intelijen yang bisa dapatkan ini. Menurutku, kamu sedang di posisi rawan. Karir kamu lagi naik, dan gak semua orang suka. Bisa saja mereka pakai kedekatanmu dengan Jamal untuk menjatuhkanmu. Anjani terdiam, pikirannya berkecamuk. Menurutku jaga jarak, cari aman. Kalau perlu, minta perlindungan resmi dari pihak pemerintah. Tapi yang paling penting, jangan terlalu dekat lagi sama Jamal, lanjut Diko tegas. Anjani menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya ia tahu, beberapa kali hidupnya terselamatkan karena kehadiran Jamal. Tapi jika benar Jamal adalah sosok kelam dalam dokumen itu, ia tak bisa menyangkal, dirinya sedang berada dalam bahaya besar. Sementara itu di kontrakan kecil yang disewa Firman. Wulan terduduk lemas di atas kasur tipis, perutnya berontak. Maan, gue lapar, keluh Wulan dengan wajah cemberut. Makan aja tuh, gue udah masak mie goreng, jawab Firman santai sambil tiduran memainkan ponsel. Ih, aku nggak bisa makan mie. Nanti usus buntuku kambuh lagi, rengeknya sambil mengelus perut. Firman mendengus malas, ya udah gue beliin deh. Tapi jangan tinggalin aku sendirian di sini, aku takut. Firman menoleh, mengangkat satu alis. Lah, biasanya juga tidur sendiri. Kenapa sekarang drama? Wulan menggigit bibir. Anak buah kakek pasti udah nyebar kemana-mana, mereka pasti lagi cari aku. Lah, lu udah ngaku hamil, kenapa masih dicari juga? Tanya Firman heran. Wulan mendesah.
Soalnya yang dijodohin sama aku itu nggak normal. Udah tahu aku hamil sama cowok lain, tapi dia masih aja ngejar-ngejar, kan aneh. Firman tertawa. Bener juga, berarti cowok itu nggak normal. Emang lu normal? Tanya Wulan, menyipitkan mata. Firman mendadak bangkit dan mendekat. Wulan refleks mundur, punggungnya menyentuh tembok. Napasnya tercekat. Jarak mereka hanya beberapa senti, hidung hampir bersentuhan. Mau nyoba gue normal atau enggak? Ucap Firman dengan suara rendah. Wulan membeku. Napas mereka saling beradu, dada Wulan berdegup kencang. Bersambung.